Kembali Infra 7 mengukir jalanan, bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan sambil belajar sejarah. Selaksa kisah selalu menghiasi di setiap perjalanan, dari sejarah dan jejak peradaban kuno, heroik kepahlawanan, eksotisme perbukitan, hutan, bahkan pesisir lautan, dan beragam destinasi Jamrud Khatulistiwa adalah kekayaan Nusantara untuk dijaga dan dilestarikan. Pada momentum perjalanan kali ini, kota Yogyakarta dominan jadi tujuan destinasi wisata, sejarah dan budaya tetap jadi pilihan utama dan terbaik. Seperti apa sensasi keseruan perjalanan kali ini? Simak hingga paripurna tayangan video ini. Setelah sampai di stasiun Yogyakarta, perjalanan dilanjutkan kembali dengan menggunakan transportasi publik Trans Jogja. Bagi kalian dari luar kota Jogja tidak usah khawatir karena Trans Jogja operasional hingga malam hari. Oh ya guys, bagi kalian yang ingin naik KRL Jogja Solo Palur juga tersedia. Ngetrip di kawasan Jogja terbilang menyenangkan dan enggan pulang guys.
Tepat jam 11.30 sampai Terminal Giwangan. Berhubung hari ini adalah hari Jumat, saya pun menunaikan kewajiban sholat Jumat di Masjid Giwangan. Nah, setelah usai saya pun kembali ke halte transit. Oh ya guys, Terminal Giwangan pasca renovasi terminal tampak kinclong. Terminal Giwangan ini full 24 jam antar kota antar provinsi. Jadi bus yang kalian inginkan bisa kalian cari di sini guys. Apalagi jalur selatan, Purwokerto, Gombong, Kutoarjo, Jogja, Solo hingga Surabaya ramai guys, berseliweran. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Jalan Veteran guys. Setelah transit di Terminal Giwangan, akhirnya sampai dan turun di shelter bis Trans Jogja Kusuma Negara. Dan saat ini saya berada di Jalan Veteran. Ternyata guys, kebun binatang Gembira Luka pintu belakangnya bisa lewat Jalan Veteran ini. Dari halte Kusuma Negara menuju lokasi situs Warung Boto sekitar 1 km. Nah, di depan sudah terlihat pelang bertuliskan situs Pesanggerahan Rejowinangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Infra 7 dimanapun kalian berada. Kembali Infra 7 mengukir jalanan, bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi jalan-jalan sambil belajar sejarah. Pada momentum perjalanan kali ini Infra 7 telah berada di Pesanggerahan Rejowinangun atau situs Warung Boto yang terletak di kawasan Yogyakarta. Ternyata di situs Warung Boto pernah dijadikan prewedding anaknya Presiden Jokowi guys. Seperti apa sejarah pesanggrahan ini dibangun? Jangan kemana-mana, tetap simak di channel ini. Oh ya guys, situs Warung Boto mulai melambung dan ramai diberitakan media massa setelah menjadi lokasi pemotretan prewedding Putri Presiden Joko Widodo. Pasangan Kahiyang Ayu dan Bobi Afif Nasution menggelar sesi pemotretan pranikah pada 1 November 2017 silam. Sesi pemotretan berlangsung sore hari sekitar jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di tempat inilah mereka berdua melakukan sesi pemotretan untuk prewedding. Perlu diketahui bahwa situs Warung Boto atau Pesanggerahan Rejowinangun berlokasi di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kemantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Situs ini memiliki fungsi sebagai sebuah pesanggerahan dan pemandian. Di masanya situs ini sangat elok dan megah.
Situs Warung Boto dibangun pada masa Sultan HB2 di kisaran tahun 1765 hingga 1792. Pembangunan bertahap ketika Raden Mas Sundara bergelar HB2 masih jadi putra mahkota dan mulai mengerjakan situs ini pada tahun 1785 Masehi. Oh ya guys, sejarah mencatat bahwa kerusakan situs dalam skala besar terjadi ketika Inggris melakukan agresi ke Yogyakarta pada tahun 1812. Beberapa pesanggerahan yang ada di Yogyakarta turut jadi sasaran, termasuk Taman Sari dan situs Warung Boto ini. Nah, saat ini saya berada di bangunan paling puncak sebelah kiri karena di sini ada dua puncak, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Oh ya, di samping situs Warung Boto terdapat komplek pemakaman dan sangat terlihat jelas dari atas ini guys. Saat ini saya telah berada di situs Warung Boto. Saya sedang naik turun untuk menelisik ruangan satu persatu yang ada di kawasan Pesanggerahan Arjawinangun. Ternyata di situs Warung Boto banyak ruangan ya, banyak tangga untuk turun naik, jadi saya cukup kelelahan. Tunggu ya, jangan kemana-mana, tetap panteng di situs Warung Boto. Istirahat sejenak guys di tangga karena sudah lelah turun naik. Tadi sudah naik di puncak sebelah kiri dan sekarang di puncak sebelah kanan. Cukup luas bangunan ini. Situs Warung Boto ini secara administratif meliputi dua wilayah kemantren yang berbeda, yaitu Kelurahan Rejowinangun di Kemantren Kota Gede dan Kelurahan Warung Boto di Kemantren Umbul Harjo. Nah, bangunan yang masih tersisa ini yang saat ini saya kunjungi adalah situs Warung Boto yang berada di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Umbul Harjo. Nah, secara keseluruhan berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk, sedang bagian timur adalah Sungai Gajah Wong. Nah, tembok ini adalah tembok ratusan tahun guys, dan sampai sekarang masih kokoh dan kuat. Luar biasa, bisa dibayangkan kan? Zaman dulu memang luar biasa, sampai saat ini masih kokoh dan tangguh, dan kita bisa menyaksikan hingga saat ini setelah ratusan tahun berlalu. Dua bangunan kuno yang begitu megah dan fenomenal kita masih bisa saksikan saat ini setelah ratusan tahun berlalu. Sangat kokoh dan kuat guys. Oh ya guys, arsitektur bangunan kuno ini membuat saya begitu takjub. Dan arsitektur bangunan mirip dengan Taman Sari. Memiliki struktur bangunan dengan lorong-lorong pintu dan jendela yang sebagian memiliki aksen lengkung di bagian atasnya. Situs Warung Boto dibangun dengan menggunakan batu bata tanpa struktur kayu seperti halnya bangunan Taman Sari yang berdinding tebal. Selain itu, kompleks situs Warung Boto ini juga terdiri atas pagar keliling dan bangunan pesanggerahan.
Nah, bangunan menjulang tinggi di puncak ini ternyata ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah tadi saat sempat menaiki di puncak sebelah kiri, saat ini saya telah berada di puncak sebelah kanan. Perpaduan dua arsitektur yang cukup luar biasa. Dua ciri khas bangunan berarsitektur Jawa dan Eropa, guys. Ada lengkungan-lengkungan di belakang saya, melengkung. Demikianlah sepenggal sejarah dan perjalanan dalam mengulik cagar budaya di kawasan situs Pesanggrahan Rejawinangun yang tersohor sebagai situs Warung Boto di Yogyakarta. Atas perhatian telah menonton tayangan video ini hingga paripurna, saya ucapkan selaksa terima kasih. Jangan lupa tonton dan saksikan video-video menarik lainnya di channel ini pula. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.